Shalom, perkenalkan nama saya Meli Peter, NIM 219611097. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tentang pengaturan tata letak furnitur menggunakan augmented reality. Ini merupakan tugas final dari mata kuliah metodologi penelitian. Yang baik, kita akan lanjut pada materi. Simulasi merupakan suatu metode penelitian yang memperagakan suatu dalam bentuk tiruan atau imakan yang mirip dengan keadaan sesungguhnya dengan penggambaran suatu sistem atau proses dan peragaan yang menggunakan model statistik atau pemeran menurut Dipdiknas 2005. Dengan adanya simulasi akan dapat mempermudah dalam melakukan perancangan dan teknik simulasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan dekorasi ruangan. Selanjutnya, dekorasi dalam bidang desain interior suatu bangunan atau ruangan adalah suatu kegiatan merencanakan, menata dan merancang ruang dalam bangunan yang bertujuan agar pengguna merasa nyaman, betah, dan senang dalam ruangan tersebut. Dalam mendekorasi ruangan, banyak ornamen serta perlengkapan yang beragam yang dapat diterapkan pada ruangan. Salah satunya adalah ornamen khas Indonesia. Ornamen merupakan komponen produk seni yang ditambahkan atau sengaja dibuat untuk tujuan sebagai hiasan. Interior yang digunakan biasanya yang berhubungan dengan furnitur, peralatan ruangan, dan masih banyak hal lainnya. Pada saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi yang dapat mempermudah manusia dalam beraktivitas, salah satunya adalah smartphone Android. Dengan menggunakan smartphone Android, manusia dapat melakukan sesuatu dengan teknologi smartphone. Salah satunya adalah teknologi augmented reality, yaitu teknologi dalam bidang multimedia yang dapat menggabungkan dunia nyata dan dunia maya secara real time dengan output yang berupa 3 dimensi. Augmented reality adalah sebuah istilah untuk lingkungan yang menggabungkan dunia nyata dengan dunia virtual yang dibuat oleh komputer sehingga batas antara keduanya sangat tipis. Adapun tujuan dari augmented reality adalah untuk mengambil dunia nyata sebagai dasar dengan menghubungkan beberapa teknologi virtual dan menambahkan data konseptual agar pemahaman manusia sebagai pengguna menjadi semakin jelas. Ada beberapa jenis augmented reality, salah satunya adalah augmented reality proyeksi. Jenis ini merupakan jenis augmented reality yang paling umum. Proyeksi dilakukan dengan menggunakan penggambaran virtual untuk menambahkan benda yang dapat dilihat pengguna. Augmented reality berbasis marker merupakan salah satu contoh augmented reality proyeksi. Augmented reality berbasis marker dapat digunakan untuk menampilkan objek-objek virtual berupa perabot sehingga memudahkan seorang dalam mendekorasi ruangan. Cara melakukan dekorasi penataan letak perabotan ruangan tamu dengan menggunakan augmented reality. Untuk menciptakan suatu aplikasi Android dengan menggunakan augmented reality yang dapat digunakan untuk menggantikan objek nyata dengan objek virtual 3 dimensi sehingga memudahkan pengguna dalam mensimulasikan dekorasi ruangan. Aplikasi ini bekerja dengan cara memindai marker yang sudah dicetak pada selembar kertas. Jika marker telah terdeteksi, objek 3 dimensi berupa perabot akan ditampilkan di kamera aplikasi. Pengguna dapat memindai lokasi, memutar dan mengubah ukuran objek untuk mensimulasikan tata letak ruangan. Hasil ini adalah aplikasi Android berbasis augmented reality yang dapat digunakan untuk mensimulasikan dekorasi secara real time. Dekorasi merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan hias-menghias untuk memperindah sesuatu. Dekorasi ruangan menjadi tren yang sangat dinikmati untuk memperindah tampilan ruangan. Kesulitan dalam mengubah tata letak atau menambahkan koleksi furnitur. Untuk mengubah tata letak agar tepat membutuhkan pengaturan berulang-ulang sehingga cukup menyita tenaga dan waktu.
Saat ini aplikasi augmented reality pada umumnya masih banyak menggunakan marker khusus atau buku sebagai media dari kumpulan marker. Marker khusus tersebut membuat aplikasi augmented reality menjadi ketergantungan karena aplikasi tersebut dapat dijalankan jika marker tersedia. Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dibuat aplikasi dekorasi furnitur menggunakan markerless user defined target. Yang pertama, markerless augmented reality akan sangat praktis jika dapat diterapkan pada augmented reality menggunakan Android karena aplikasi dapat dijalankan dimanapun tanpa perlu mencetak marker. Kedua, penggunaan marker sebagai tracking objek yang selama ini menghabiskan ruang akan digantikan dengan permukaan apapun yang berisi dengan tulisan, logo, atau gambar sebagai tracking objek atau objek yang dilacak, agar langsung melibatkan objek yang dilacak tersebut sehingga dapat terlihat hidup dan interaktif, juga tidak lagi mengurangi efisien ruang dengan adanya markerless. Proses kerjanya adalah menangkap video dari dunia nyata dan mengirimnya ke aplikasi. Kemudian aplikasi mencari bentuk persegi pada setiap frame video. Jika bentuk persegi ditemukan, aplikasi akan menghitung posisi relatif kamera dengan persegi hitam. Setelah posisi kamera diketahui, komputer grafis akan ditarik dari posisi itu. Model akan ditarik ke atas video dunia nyata sehingga terlihat menempel pada marker. Hasil akhirnya adalah pengguna dapat melihat tampilan akhir melalui layar. Proses pembuatan aplikasi yang mampu membantu kegiatan dekorasi ruang tamu. Proses pembuatan aplikasi dimulai dengan menentukan data berupa materi dan foto-foto perabot yang akan digunakan untuk membuat objek 3 dimensi perabot. Perabot yang digunakan dalam aplikasi ini adalah perabot rumah tangga. Ada beberapa perabot yang akan digunakan, yaitu sofa, kursi, meja ruang tamu, meja makan, dan lemari. Selanjutnya dilakukan perancangan aplikasi berupa penentuan menu apa saja yang akan ditampilkan oleh aplikasi dan gambaran bagaimana aplikasi akan bekerja. Menu utama yang ada dalam aplikasi ini adalah menu pilih furnitur, download, marker, dan petunjuk. Menu furnitur berisi daftar perabot yang dapat ditampilkan sebagai augmented reality. Jika pada gambar daftar perabot dipilih, maka pengguna akan masuk ke kamera augmented reality yang akan digunakan untuk menampilkan objek virtual. Menu selanjutnya adalah download marker. Pada menu ini, pengguna akan diarahkan ke sebuah halaman web di mana pengguna dapat mengunduh marker. Menu terakhir adalah menu petunjuk yang berisi cara penggunaan aplikasi. Tahap selanjutnya adalah pembuatan objek-objek 3 dimensi. Objek 3 dimensi dibuat menggunakan Blender. Objek ini dibuat berdasarkan data-data yang diperoleh dari proses pengumpulan data. Pada tahap ini, objek 3 dimensi berupa perabot akan dibentuk dan diberikan tekstur sesuai dengan perabot yang digunakan sebagai referensi. Ukuran objek 3 dimensi juga ditentukan dalam tahap ini. Setelah objek 3 dimensi selesai dibuat, objek tersebut akan diimpor ke Unity. Pada tahap selanjutnya, marker yang sudah didaftarkan ke Vuforia dapat diunduh dan diimpor ke Unity. Marker yang digunakan dapat dibuat dengan aplikasi edit gambar seperti Inkscape. Marker dan objek 3 dimensi kemudian diatur posisinya. Objek 3 dimensi diletakkan di atas marker dan dipastikan bahwa ukurannya sudah sesuai. Selanjutnya, source code akan dimasukkan agar fungsi-fungsi yang sudah dirancang dapat berjalan dengan baik. Jika semua fungsi sudah dapat dijalankan, dilakukan pengujian aplikasi untuk mengetahui apakah masih ada kesalahan dalam aplikasi. Jika aplikasi tidak memiliki kesalahan, maka tahap selanjutnya adalah pembuatan laporan. Peralatan yang digunakan untuk membuat aplikasi serta menguji dan menerapkan aplikasi.
Peralatan yang digunakan untuk membuat aplikasi merupakan perangkat keras berupa laptop dengan prosesor Intel Core i3 dan RAM 2 GB. Selain laptop, terdapat perangkat mobile yang digunakan untuk pengujian aplikasi. Perangkat mobile yang digunakan merupakan smartphone dengan RAM 2 GB dan sistem operasi Android 6.0.1. Selain perangkat keras, ada beberapa perangkat lunak yang digunakan untuk membuat aplikasi, yaitu Blender, Vuforia, dan Unity 3 dimensi. Blender digunakan untuk modeling objek 3 dimensi. Selain untuk modeling, Blender juga digunakan untuk memberikan warna dan tekstur pada objek. Perangkat lunak selanjutnya adalah Vuforia. Vuforia merupakan software development kit atau SDK yang digunakan untuk membuat augmented reality pada perangkat mobile. Perangkat lunak lain yang digunakan adalah Unity 3 dimensi yang digunakan untuk membangun aplikasi. Selanjutnya, halaman menu utama merupakan halaman yang akan dilihat pertama kali saat aplikasi dijalankan. Pada halaman ini terdapat menu pilih furnitur, download marker, petunjuk about, dan keluar. Selanjutnya, halaman pilih furnitur. Halaman pilih furnitur terdiri dari 3 halaman. Halaman ini berisi daftar perabot yang disediakan. Perabot yang ada akan dikelompokkan berdasarkan jenis sehingga mudah untuk dibaca. Ada 24 perabot yang dapat dipilih oleh pengguna. Kemudian, halaman keterangan merupakan halaman yang menyediakan keterangan mengenai perabot. Halaman ini berisi foto perabot yang lebih besar serta keterangan-keterangan pendukung yang diperlakukan. Pada halaman ini terdapat ikon kamera yang dipilih akan mengarahkan pengguna ke halaman AR kamera. Halaman AR kamera merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan benda virtual 3 dimensi. Pengguna dapat menampilkan objek virtual dan mengatur tata letak sesuai keinginan. Augmented reality yang dikembangkan dalam sistem ini bekerja dengan menggunakan marker tunggal. Marker berguna untuk menentukan letak dan posisi objek 3 dimensi yang akan ditampilkan. Dan menu download marker merupakan menu yang disediakan untuk mengunduh marker. Marker tersebut kemudian dicetak di selembar kertas dan akan digunakan sebagai penentu lokasi objek 3 dimensi. Dan yang terakhir yaitu halaman petunjuk. Halaman ini berisi cara penggunaan aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menjalankan aplikasi. Sekian dari video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikian akhir dari presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan dapat dimengerti dan dipahami. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.